Studi Kelayakan Agribisnis PT Selada Farm Hidroponik Kelompok 1 dengan nama anggota kelompok Nikmatul Hidayah, Tika Mariza, Windy Febrian, Yulpina Wasti. Studi Kelayakan Usaha atau Business Feasibility Study adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara kontinu atau sering disebut dengan analisis proyek usaha bisnis. Dalam studi ini, pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijadikan sebagai dasar implementasi kegiatan usaha. Analisis biaya dan benefit. Nah, pada prinsipnya, dalam usaha diperlukan biaya. Dalam jangka pendek, biaya produksi atau total cost, TC, terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ada juga keuntungan, yaitu selisih antara penerimaan dengan total biaya. Penerimaan atau total revenue, atau sering disebut juga benefit, adalah hasil kali antara produksi yang dihasilkan dengan harga jual produk. Sedangkan TC atau total cost adalah penjumlahan antara total fixed cost dengan total variable cost. Nah, di sini ada metode analisis kelayakan investasi. Ini akan kita bahas di Excel nanti, yaitu yang pertama ada Net Present Value atau NPV, kemudian ada Internal Rate of Return atau IRR, kemudian yang ketiga ada Benefit Cost Ratio. Nah, ini ada dua, yaitu ada Gross BC dan Net BC. Yang keempat ada Profitability Ratio, yang kelima Payback Period, yang keenam Break Even Point, yang ketujuh analisis sensitivitas atau kepekaan. Nah, langsung aja ke Excel-nya. Nah, di sini ada yang pertama, tabel pertama itu ada total biaya tetap fixed cost PT Selada Farm Hidroponik. Nah, di sini ada biaya investasi dan biaya tetap. Nah, biaya investasi kita contohkan yang pertama greenhouse. Greenhouse jumlahnya 10 bangunan greenhouse. Satuannya hektar. Untuk harga per satunya itu 250 juta. Kemudian total itu F8 dikali D8, yaitu F8 harga dikali dengan D8, dikali dengan jumlah, sehingga hasilnya 2.500.000.000. Nah, ini untuk umur ekonomisnya, kita asumsikan greenhouse itu memiliki umur ekonomis 20 tahun, sehingga biaya penyusutan per tahunnya G8 dibagi dengan H8. G8 adalah total dibagi dengan H8 umur ekonomis, sehingga didapat penyusutannya 125 juta per tahun. Kemudian sama aja yang ke bawahnya. Dan untuk total biaya investasi yang dikeluarkan PT Selada Farm Hidroponik itu 3.882.150 juta. Dan untuk total biaya penyusutan per tahun itu 1.205.510.714,29. Lanjut ke variabel. Nah, ini ada beberapa biaya variabel PT Selada Farm Hidroponik, seperti nutrisi AB, porporite, KOH, benih selada, plastik, media tanam, dan biaya TK produksi. Seperti biasa kita contohkan nutrisi AB. Jumlahnya 400, satuannya kilo, harga 85.000, total produksi E6 dikali C6. E6 itu harga dikali C6 jumlahnya. Jadi jumlah dikali harga dapatlah total produksi. Kemudian siklus produksinya ini 4 karena PT Selada Farm Hidroponik dalam setahun dapat melakukan 4 kali produksi. Nah, jadinya dia 4. Di sini siklus produksinya 4. Kemudian total dalam 1 tahun 34 juta. 34 juta, 2 juta 80 dan seterusnya. Sehingga didapat total dalam 1 tahun biaya variabel PT Selada Farm Hidroponik yaitu 59.590.
Kemudian variable cost. Nah, ini variable cost tenaga kerja maksudnya adalah tenaga kerja variabel atau tenaga kerja buruh lepas, bukan tenaga kerja tetap. Jadi yang dia dihitung berdasarkan upah per hari. Nah, ini ada beberapa kegiatan seperti persiapan, pemeliharaan, panen, sampai ke pasca panen. Jam kerja. Jam kerja 2 jam, orang kerja 10, jadi dilakukan oleh 10 orang. Hari kerja 1 hari, jam orang kerja kita asumsikan pada umumnya 7 atau 8 jam per hari. Kita pakai 8 jam. Kemudian HOK. D6 dikali E6 dikali F6 dibagi G6. Jadi, jam kerja dikali orang kerja dikali hari kerja, kemudian dibagi sama G6. G6 itu jam orang kerja, sehingga didapat HOK-nya 2,5. Kemudian untuk upah ini 50.000 mengikuti upah pada umumnya 50.000. Dan upah per bulan itu H6 dikali I6. Jadi HOK dikali dengan upah. HOK dikali dengan upah, sehingga didapat upahnya 125.000. Dan hasilnya untuk biaya tenaga kerja variabel yaitu 937.500. Lanjut ke penerimaan atau revenue. Nah, di sini ada 102.510 selada. Untuk piecesnya ada 51.225 dengan harga per piecesnya 20.000, sehingga total penerimaannya pieces dikali harga 1.024.500 juta. Nah, di sini keterangannya. Jadi, satu greenhouse ini berkapasitas 10.251 lubang. Jadi, satu greenhouse ini menghasilkan 10.251 lubang ini. Sehingga jika 10 greenhouse berarti 10.251 dikali 10 greenhouse yang ada di PT Sada Farm Hidroponik, sehingga dihasilkan 102.510 lubang. Dan untuk pieces, satu pieces memiliki berat 250 gram. 250 gram diasumsikan 2 lubang selada. Jadi 250 gram itu terdiri dari dua buah selada, sehingga 102.510 dibagi 2, jadi dapat 51.225 pieces dengan harga per piecesnya 20.000. Jadi total penerimaan dalam satu kali produksi PT Sada Farm Hidroponik adalah 1.024.500 juta. Kemudian tadi kita udah bahas tentang ini, tenaga kerja variabel, tenaga kerja atau buruh lepas. Kemudian ada juga tenaga kerja tetap. Nah, tenaga kerja tetap itu dibagi menjadi 2. Tenaga kerja tetap untuk tim manajemen dan tim karyawan. Yang pertama yaitu tim manajemen dulu. Tim manajemen ini ada direktur, top manager, HRD, supervisor, sampai ke kabak logistik. Dengan jumlah tenaga kerja 1 orang pada setiap jabatannya. Untuk gajinya, setiap jabatan memiliki gaji yang berbeda-beda, seperti direktur 30 juta. Dan ini total gaji, jadi disum dari direktur sampai ke kabak logistik, sehingga total gaji pada tim manajemen PT Sada Farm Hidroponik yaitu 112 juta. Nah, kemudian lanjut. Tenaga kerja tetap bagian karyawan. Nah, tenaga kerja tetap bagian karyawan PT Sada Farm Hidroponik dibagi menjadi 2, yaitu karyawan bagian produksi dan karyawan bagian pemasaran. Nah, ini ada di bagian produksi, ada karyawan penanggung jawab greenhouse, penanggung jawab hidroponik, sampai ke bagian keamanan. Kemudian di bagian pemasaran, ada karyawan bagian mencari konsumen, pengantar pesanan, karyawan bagian input greenhouse ke perusahaan. Jumlah tenaga kerja
Kemudian gaji per bulan 2.600.000. Total gaji, jumlah tenaga kerja dikali dengan gaji per bulan. D6 dikali E6. Jadi jumlah tenaga kerja dikali dengan gaji per bulan. Sehingga didapat total biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tetap bagian karyawan adalah 52 juta. Lanjut ke cash flow. Nah, ini cash flow PT Sadafarm Hidroponik. Yang pertama ada penerimaan. Penerimaan penjualan selada hidroponik. Nah, ini jumlahnya kita masukkan yang tadi, kita masukkan yang revenue ini. Nih, penerimaannya kita masukkan. Semua tabel variabel cost tenaga kerja, penerimaan, tim manajemen, TK tetap karyawan, kita masukkan ke dalam cash flow ini. Jadi dijadiin satu. Ini yang pertama penjualan selada, kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran itu ada biaya investasi dan biaya tetap. Kemudian ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tetap seperti dari tim manajemen, kemudian ada di tim karyawan. Kemudian ada pengeluaran untuk biaya variabel. Ini untuk biaya variabel dan biaya yang dikeluarkan untuk TK produksi atau buruh lepas. Nah, ini penjualan selada seperti biasa 51.225 pieces dalam satu kali produksi. Harganya 20.000 per pieces. Sehingga didapat totalnya 1.024.500.000. Siklus produksi yang dilakukan oleh PT Sadafarm Hidroponik itu 4 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk tahun ke-1 kenapa 0? Karena dalam tahun ke-1 kita asumsikan kita belum melakukan produksi. Jadi hasilnya 0. Tetapi kita membeli peralatan, memberi peralatan-peralatan atau biaya-biaya investasi seperti greenhouse, bag cuci. Nah, ini makanya kita tulis di sini. Tetapi dia belum melakukan produksi sehingga hasilnya 0, penerimaannya 0. Untuk tahun kedua sampai tahun ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu sudah mulai berproduksi. Sehingga dihasilkan 4 miliar ini dari F4 dikali G4. F4 ini total dikali dengan siklus produksi per tahun. Jadi didapat satu kali produksi dalam 1 tahun itu 4 miliar 98 juta. Nah, ini. Kemudian biaya investasi sama aja. Biaya investasi ini seperti biasa total, kemudian total biayanya D7 dikali E7, jumlah dikali harga, dapat total, kemudian umur ekonomis. Nah, untuk biaya tetap, ini di tahun kelima kita membeli lagi biaya tetap karena ada peralatan yang umur ekonomisnya hanya sampai ke tahun kelima, seperti alat timbang, pres plastik, keranjang panen. Jadi kita beli di tahun kelima, kita membeli lagi. Ya. Kemudian untuk biaya-biayanya seperti biaya variabel, ini dimasukkan. Biaya variabel. Dimasukin semuanya. Untuk biaya-biaya tenaga kerja tetap, tenaga kerja buruh dimasukkan semuanya. Sehingga total biaya seluruhnya itu didapat total biaya di tahun ke-1 nih 3 miliar sekian. Kemudian di tahun kedua 2 miliar. Tahun ketiga sama aja, tahun keempat sama aja, tahun kelima dia pengeluarannya lebih banyak karena di tahun kelima tadi membeli biaya tetap yang umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian di tahun ke-6 sama saja. Lanjut ke laba
rugi usaha. Laba rugi usaha ini diperoleh dari H4 dikurang H61. H4 itu penerimaan, nih H4, penerimaan dikurang sama H61. H61 adalah total biaya. Jadi, laba rugi itu penerimaan dikurang total biaya, sehingga didapat. Nah, di tahun pertama kita rugi karena kita belum melakukan produksi, jadi kita rugi. Untuk di tahun selanjutnya, kita untung 1 miliar sekian. Nah, ini beda. Di tahun kelima beda karena ya tadi membeli biaya-biaya tetap yang umur ekonomisnya 5 tahun. Lanjut ke diskon faktor. Nah, diskon faktor ini kita asumsikan 20%. 20%. Rumusnya 1 dibagi 1 ditambah DF-nya, DF-nya 20%, kemudian pangkat H3 sampai M3. H3 sampai M3 itu maksudnya adalah H3, jadi pangkat dari tahun ke-1 sampai tahun M3, sampai tahun ke-6. Jadi rumus untuk DF adalah 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah DF pada umumnya, 20%, kemudian pangkat tahun ke-1 sampai tahun ke-6, sehingga didapat 0,83. Nah, seterusnya sama aja, sampai tahun ke-6. Kemudian untuk present value rumusnya adalah H62 dikali H63. Jadi H62 laba rugi dikali dengan DF yang tadi udah kita cari. Jadi laba rugi tadi dikalikan dengan DF sehingga didapat hasilnya ya, sampai tahun ke-6. Jangan lupa di-sum. Di-sum setiap hasil dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6 di-sum. Kemudian NPV. Nah, ini NPV-nya ada dua, NPV komputer dan NPV manual. Untuk NPV, kalau NPV komputer, D63, kita lihat D63 adalah ini, DF-nya, D63, 20%. H63 sampai M63. H63 adalah DF. DF yang udah kita cari tadi. Nih, DF-nya kita sorot sampai ke tahun ke-6 kita sorot. Itu rumus NPV komputer. Untuk NPV komputer. Jadi rumusnya diskon faktor 20%. Kita sorot, kemudian, DF yang udah kita cari dari tahun ke-1 sampai ke-6 kita sorot, sehingga hasilnya sekian. NPV ini NPV manual, rumusnya. Nih, jadi kita cari. NPV H64 sampai M64. H64 itu adalah present value. Nih, present value ini kita sum. Dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6. Kita sum, dapat NPV-nya. Sum H64 sampai M64. Jadi sum present value ini dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6. Kemudian PV. PV itu kita lihat dari sini. H64 nih. Kita lihat dari sini. Minus. Kita lihat yang minus di kolom keberapa? Di kolom di tahun ke-1. Jadi kita tulis di sini. Untuk PV positif, tinggal di-sum aja yang positifnya. Dari tahun ke-2 sampai tahun ke-6. Di-sum, dapatlah hasilnya ini. Kemudian net BC. Net BC rumusnya adalah
sama dengan min buka kurung D68 dibagi D67. Jadi PV positif dibagi dengan PV negatif sehingga hasilnya 1,492. Lanjut ke payback period. Kemudian DF. Nah, DF ini kita pakai 36% untuk perusahaan selada farm hidroponik. Nah, untuk rumus DF-nya sendiri, rumus DF yaitu 1 dibagi, buka kurung, 1 ditambah C71. C71 itu adalah DF perusahaan, 36%, pangkat H3 sampai M3. Jadi pangkat dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6 disorot. Sehingga dihasilkan ini 0,735 sekian sampai tahun ke-6 sama saja. Jangan lupa disum. Kemudian PV. PV, rumus PV. Sum H73 sampai L73. H73. H73 adalah nih PV. Caranya kalau cari PV H62 dikali H72. H62 adalah laba rugi dikali dengan 72 DF. Jadi laba rugi dikalikan dengan DF sehingga dapat PV-nya laba rugi dikali dengan DF. Ya. Dapatlah PV. Kemudian disum. Seperti biasa disum. IRR. Nah, ini ada IRR sama saja seperti NPV, ada dua, IRR komputer dan IRR manual. Untuk IRR komputer, 20% kita asumsikan untuk tingkat suku bunga pada umumnya, kemudian D64. D64 itu adalah ini, present value, hasil dari present value, dibagi dengan buka kurung. D64 sama saja, present value, D64. Kemudian D73. D73 adalah ini, hasil PV-nya. D73 hasil PV-nya dikalikan C71. C71 ini tingkat suku bunga pada perusahaan PT Selada 36%. Kemudian dikurang sama 20%. Tingkat suku bunga pada umumnya didapat 35%. Ini IRR komputernya. IRR sama dengan H62 disorot sampai L62. H62 itu nih, H62 laba rugi. Jadi laba rugi disorot dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6 disorot. Kemudian titik koma C71 adalah tingkat suku bunga pada PT Selada Farm Hidroponik, yaitu 36% ini. Hasilnya sama aja 35%. Kemudian TCI. Untuk TCI itu rumusnya TC H61 TC dikalikan dengan H63. H63 adalah diskon faktor. Jadi TC dikalikan dengan diskon faktor. Sehingga didapat hasilnya 3175 sekian. Sama saja sampai tahun ke-6. Kemudian BI. BI rumusnya adalah H4 dikali H63. H4 itu adalah penerimaan. H4 adalah penerimaan. Kemudian dikalikan dengan H63. H63 adalah DF. Jadi kalau TCI tadi, TC dikalikan dengan DF. Kalau BI, penerimaan dikalikan dengan DF. Sama saja sampai tahun ke-6. Kemudian disum. BIEP. Nah, BIEP ini H77 ditambah 0. Karena tahun atasnya ini 0. Jadi berdasarkan BIEP itu berdasarkan BI. Kemudian tahun kedua, sum H77, I77. Jadi sum disorot. Jadi sama dengan sum disorot.
Nah, ini sama aja, sum disorot sampai di tahun ke-6. Kemudian LI, kemudian LI. Nah, sorry, BEP dulu baru LI. BEP ini rumusnya. Nah, BEP kita lihat dari TCI-nya. Nah, TCI-nya berapa? 8 miliar sekian. 8651. Kita lihat di tahun keberapa ya hasilnya? 8651 atau lebih. Ya, kita lihat di TCI. Kita melihat ya di TCI. Nah, kita lihat. Nih, 8651. Jadi di sini ya, 8840 udah melewati 8651 kan. Jadi BEP-nya jatuh di tahun ke-5. Nih, tahun ke-5 ini BEP-nya. Tahun ke-5 ini BEP. Kemudian untuk nah, ini BEP-nya. Jadi rumus BEP K3 ini adalah tahun sebelumnya. Tahun sebelum dari ini. Kan tadi BEP-nya jatuh di tahun ke-5. Tahun ke-5 itu L. L3 tahun ke-5. Untuk tahun sebelumnya adalah K3. K3. Kemudian BEP. D76. D76 ini adalah hasil dari ini, TCI-nya. D76 TCI dikurang K78. K78 adalah nih, sebelumnya K78. Kemudian L77. L77 adalah BI sebelum nah ini BI-nya, BI sebelum BIP-nya. Sehingga didapat BEP-nya 4,8853. 4 tahun, 10 bulan, 19 hari. Kemudian mencari LI. LI rumusnya adalah sum H7 sampai H19. H7 sampai H19. H7 adalah total biaya. H7 sampai H19 adalah biaya investasi yang dikeluarkan PT Sadapam Hidroponik. Disorot dari greenhouse ini sampai ke lahan. Nah, itu. Disorot untuk mencari LI. H7, H19 dikali H63. H63 itu adalah nih, H63. H63 adalah DF. Jadi, dikali DF. Jadi, untuk mencari LI, sum total biaya investasi disorot, kemudian dikali dengan DF. Sehingga hasilnya ini didapat. 3170 sekian sampai ke tahun ke-6. Jangan lupa di sum. Kemudian kita mencari PBP. Nah, PBP ini kita melihat dari LI. LI-nya yaitu 3172. Kita lihat lagi 3172. Kita lihat di tahun keberapa yang melewati 3172. Di tahun ke ini kan, nih 5127. Kalau ini masih kurang karena ini 2 sekian, ini 5 sekian. Jatuh di tahun ketiga jadi untuk PBP-nya. Sama saja rumusnya. I3 itu adalah tahun sebelumnya, D81 itu adalah ini, LI yang sudah kita cari tadi, dikurang I78. I78 adalah BIEP sebelum tahun ketiga ini. Nah ini. Ini kan tadi PBP-nya di sini. Nah, ini tahun sebelumnya. Kemudian PBP ini dibagi dengan J77.
Nah, ini dibagi dengan J77. J77 adalah BI sebelum tahun PBP. Sehingga diperoleh PBP-nya itu 2 tahun, 2 bulan, 6 hari. Lanjut ke sensitivitas. Nah, sensitivitas ini ada 3, yaitu sensitivitas investasi, sensitivitas variabel, dan sensitivitas investasi dan variabel. Nah, kalau sensitivitas investasi ini dia kenaikan kita asumsikan sebesar 10%. Jadi kita tambah di sini. Pertama ada harga awal, kita tambah setnya di sini untuk harga setelah kenaikan. Nah, untuk harga setelah kenaikan, rumusnya E8 ditambah, buka kurung E8 dikali 10%, karena kita asumsikan sebesar 10%. Jadi, E8 itu harga ditambah harga dikali dengan 10%, sehingga didapat 275. Sampai ke bawahnya sama aja. Nah, ini sampai ke biaya tetap di sini. Ya, karena kita sedang menghitung sensitivitas biaya tetap. Nah, perbedaannya di sini. Perbedaannya di sini. Suku bunganya berubah, jadi IRR-nya 29%. Dan untuk BEP-nya juga berubah. Nih. Kalau sebelumnya itu di cash flow BEP-nya 4 tahun 10 bulan 19 hari. Nah, kalau di sensitivitas ini 4 tahun 5 bulan 13 hari. Kemudian PBP-nya juga pasti berubah. Nah, kalau untuk biaya sensitivitas variabel ini kita juga asumsikan 10%, sehingga untuk biaya-biaya variabel sama saja rumusnya. Ini harga ini ditambah harga kemudian dikali dengan 10%. Nah, ini juga BEP dan PBP-nya berubah. Kemudian sensitivitas investasi dan variabel. Jadi untuk kenaikan pada biaya-biaya investasi dan biaya-biaya variabel. Kalau tadi biaya investasi sendiri dan biaya sensitivitas variabel sendiri. Kalau ini kenaikan pada investasi dan variabel. Jadi semuanya kita hitung dengan dikalikan 10%. Nah, ini dikalikan dengan harga setelah kenaikan dikalikan dengan 10%. Semuanya sampai bawah, dari biaya tetap sampai biaya variabel kita kalikan dengan 10%. Sehingga dihasilkan ini hasilnya. Nah, untuk kesimpulannya ini. Nah, di sini kesimpulan dari perbedaan antara analisis awal sebelum sensitivitas dengan analisis setelah sensitivitas sebesar 10%. Nah, di sini bisa terlihat perbedaannya. NPV-nya sebelum sensitivitas 1 miliar sekian, kemudian setelah kenaikan itu 7 miliar sekian. Untuk persennya ini D4 dikurang C4, D4 dikurang C4 ini. Analisis sensitivitas dikurang dengan analisis awal dibagi dengan analisis sensitivitas dikalikan dengan 100%. Nah, ini didapat sama saja. Kemudian net BC rasio juga berubah. Sebelum sensitivitas 1,49, setelahnya 1,215. IRR-nya 35%, setelah sensitivitas 29%. BEP-nya juga berubah dari 4,8656 menjadi 5,54516. PBP-nya 2,19394, setelah sensitivitas 2,2713, sehingga dikatakan layak atau feasible. Sama saja dengan sensitivitas biaya variabel. Kemudian ini sensitivitas biaya investasi. Nah, itu tadi analisis kelayakan usaha dari PT Sada Farm Hidroponik kelompok 1.
sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.